Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, sebuah kebaikan tulus, dibalas dengan fitnah yang paling kejam. Seorang pria Malang yang baru saja menyelamatkan nyawa seorang anak, kini dihantam tuduhan menyakitkan. Tubuhnya yang lelah, dicengkeram kasar. Niat baiknya, dihina tanpa ampun. Dan dari bibir seorang ibu yang seharusnya berterima kasih, keluar sebuah ancaman yang mengerikan. Penjara. Bagaimana jika pertolonganmu yang paling tulus justru menjadi tiket satu arah menuju kehancuran hidupmu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, kami mengajak kamu untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat dari Allah di akhirat. Menekan tombol like dan subscribe ke channel ini juga sangat berarti bagi kami, untuk terus semangat membuat cerita-cerita baru yang menyentuh hatimu. Langit di atas kota Surabaya membentang luas. Warnanya kelabu oleh campuran asap kendaraan dan uap panas yang menguar dari aspal. Di bawah sebuah jembatan layang yang kokoh di kawasan Wonokromo, kehidupan terasa begitu cepat dan tak peduli. Suara klakson bersahutan tanpa henti. Deru mesin-mesin tua dan baru menyatu menjadi sebuah lagu bising yang tak pernah usai. Di sanalah Ardi memulai harinya. Setiap hari, pria berusia 30-an itu meregangkan tubuhnya yang kaku, merasakan dinginnya lantai beton yang menjadi alas tidurnya semalam. Karung goni yang menjadi satu-satunya harta berharganya, ia letakkan di punggung. Isinya hanya beberapa botol plastik dan kardus bekas. Hasil perburuannya kemarin yang belum sempat ia jual. Perutnya berbunyi, keroncongan. Sebuah alarm alami yang mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak siang kemarin. Tapi Ardi hanya tersenyum tipis, menatap hiruk-pikuk kota yang seolah tak pernah melihatnya. Baginya, rasa lapar sudah menjadi teman akrab. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang penuh polusi, lalu melangkah untuk memulai perburuannya hari ini. Langkahnya membawanya menyusuri trotoar yang retak dan berdebu. Mata tajamnya awas memindai setiap sudut, setiap tempat sampah, setiap celah di mana botol atau gelas plastik mungkin bersembunyi. Beberapa orang meliriknya dengan tatapan jijik, yang lain menghindar seolah ia membawa penyakit. Ardi sudah terbiasa. Ia terus berjalan, fokus pada tujuannya. Di dekat sebuah warung makan yang ramai, ia melihat seekor kucing kurus dengan bulu yang kotor, mengeong lirih sambil menatap orang-orang yang lalu lalang makan. Hati Ardi tergerak. Ia merogoh sakunya, menemukan sepotong roti tawar kering yang ia simpan untuk nanti. Roti itu adalah kemewahan baginya. Tapi melihat tatapan memelas dari si kucing, Ardi tidak berpikir dua kali. Ia mematahkan separuh rotinya, meletakkannya di dekat kucing itu, dan tersenyum saat si kucing langsung melahapnya dengan rakus. "Makanlah. Rezeki kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa," bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia kemudian melanjutkan langkahnya, dengan perut yang masih kosong, namun dengan hati yang terasa sedikit lebih hangat. Perjalanan membawanya ke arah Pasar Pabean. Sebuah pasar tua yang legendaris, yang selalu ramai dan sesak. Aroma rempah yang tajam, bercampur dengan bau ikan asin dan riuh suara para pedagang yang bertransaksi, memenuhi udara. Disinilah biasanya Ardi mendapatkan banyak botol bekas dari para pedagang minuman. Ia menyelinap di antara kerumunan. Karungnya sesekali menyenggol orang lain, membuatnya menerima umpatan dan tatapan sinis. Ia hanya menunduk, menggumamkan kata maaf, lalu kembali fokus. Saat ia sedang memunguti beberapa botol di dekat tumpukan peti kayu, telinganya menangkap sebuah suara yang berbeda dari kebisingan pasar. Suara tangisan anak kecil. Tangisan yang terdengar begitu pilu dan penuh ketakutan. Ardi menegakkan tubuhnya. Matanya mencari-cari sumber suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang anak perempuan kecil, usianya mungkin sekitar 6 tahun, berdiri sendirian di tengah keramaian. Anak itu mengenakan gaun berwarna merah muda yang indah dan bersih, dengan sepatu putih kecil yang berkilauan. Rambutnya yang panjang diikat dua dengan pita yang serasi. Penampilannya begitu kontras dengan lingkungan pasar yang becek dan kumuh. Anak itu menangis sesenggukan,
Matanya yang besar dan jernih terus menatap ke sekeliling, mencari sosok yang dikenalnya. Orang-orang hanya melewatinya, terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Beberapa melirik sekilas, tapi tak ada yang berhenti. Hati Ardi terasa seperti diremas. Ia teringat akan adiknya di kampung, yang usianya tak jauh berbeda. Perutnya yang lapar seakan terlupakan. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk menolong. Tapi ia ragu. Ia melihat penampilannya sendiri di pantulan kaca sebuah toko. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya legam oleh debu jalanan. Jika ia mendekat, orang-orang pasti akan mengira ia berniat jahat. Mereka mungkin akan meneriakinya penculik. Ketakutan itu membuatnya membeku sejenak. Tapi kemudian, tangisan anak itu terdengar semakin kencang, penuh keputusasaan. Ibu! Ibu di mana? Maya takut. Lirih anak itu. Nama itu, Maya, terdengar begitu lembut. Ardi tak bisa lagi menahan dirinya. Ia meletakkan karungnya, lalu melangkah perlahan mendekati anak itu, berusaha agar tidak terlihat mengancam. Ia berjongkok beberapa meter dari si anak, menjaga jarak. Adik kecil, panggilnya dengan suara yang ia usahakan selembut mungkin. Maya terkejut. Ia mundur selangkah, menatap Ardi dengan tatapan takut. Matanya yang basah oleh air mata memindai Ardi dari atas ke bawah. Jangan takut. Nama Om. Ardi. Adik kenapa sendirian di sini? Di mana ibunya? Tanya Ardi lagi, dengan senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. Maya tidak menjawab. Ia hanya terus menangis sambil memeluk boneka beruang kecil yang ada di tangannya. Ardi tahu ia harus sabar. Apa adik haus? Om punya sedikit uang. Kita bisa beli minum, tawar Ardi. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa keping uang koin 1000-an. Satu-satunya uang yang ia miliki hari itu. Entah bagaimana, tawaran sederhana dan tatapan tulus Ardi sepertinya berhasil menenangkan Maya. Tangisnya mulai mereda, meskipun masih sesenggukan. Ia menatap koin-koin di telapak tangan Ardi yang kotor. Lalu menatap wajah Ardi. Mungkin, dari mata Ardi, ia tidak melihat kejahatan. Ia hanya melihat kelelahan dan kebaikan. Dengan ragu, Maya mengangguk pelan. Ardi tersenyum lega. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. Ayo kita cari warung, ajaknya. Maya ragu sejenak. Namun akhirnya ia menyambut uluran tangan Ardi yang kasar dan kotor itu dengan tangan mungilnya yang lembut. Sebuah pemandangan yang begitu kontras, namun terasa begitu alami. Ardi membawanya ke sebuah warung kecil, membelikannya sebotol teh manis dingin. Ia melihat Maya minum dengan lahap, dan perasaan lega yang luar biasa memenuhi hatinya. Ia melupakan laparnya, melupakan karungnya, melupakan semua kesulitan hidupnya. Untuk saat ini, yang terpenting adalah anak ini. Setelah Maya selesai minum dan tampak sedikit lebih tenang, Ardi kembali bertanya. Nah, sekarang coba ceritakan, bagaimana adik bisa terpisah dari ibu? Tanyanya lembut. Maya menceritakan dengan terbata-bata, bahwa ia tadi melihat sebuah balon terbang, dan ia berlari mengejarnya tanpa sadar melepaskan genggaman tangan ibunya. Saat ia berhenti, ia sudah berada di tengah keramaian, dan ibunya sudah tidak terlihat. Ardi mengangguk mengerti. Adik ingat di mana rumahnya? Tanya Ardi. Maya menggeleng. Jauh. Rumah Maya besar, ada kolam renangnya. Jawabnya polos. Ardi terdiam. Informasi itu sama sekali tidak membantu di kota sebesar Surabaya. Ia menatap wajah polos di hadapannya, lalu menatap jalanan kota yang luas dan membingungkan. Ia tahu, ini akan menjadi hari yang sangat panjang. Tapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengantarkan malaikat kecil ini pulang, apapun risikonya. Ardi berdiri di tepi pasar pabean yang riuh, menggandeng tangan mungil Maya yang terasa begitu rapuh di dalam genggamannya. Kebisingan pasar seolah menjauh, digantikan oleh debar jantungnya sendiri yang terasa lebih kencang. Di hadapannya, terbentang jalanan kota Surabaya yang luas dan tak ramah. Ratusan mobil dan motor melaju kencang. Gedung-gedung tinggi seolah menatapnya dengan angkuh. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berarti.
Bagaimana mungkin ia bisa menemukan sebuah rumah besar dengan kolam renang, hanya dengan petunjuk dari seorang anak kecil? Rasa putus asa sempat merayap di hatinya. Ia bisa saja membawa anak ini ke kantor polisi terdekat, menyerahkannya, dan kembali ke kehidupannya yang sulit. Itu adalah pilihan yang paling mudah, yang paling masuk akal. Tapi saat ia menunduk dan melihat wajah Maya yang menatapnya dengan penuh harap, dengan kepercayaan yang begitu murni, Ardi tahu ia tidak bisa melakukannya. Ia sudah membuat janji pada dirinya sendiri. Janji untuk mengantarkan malaikat kecil ini pulang. Baiklah, Maya. Coba ingat-ingat lagi. Ya, sebelum melihat balon, ibu sedang membelikan Maya apa? Tanya Ardi, mencoba mencari titik awal. Maya berpikir sejenak. Jarinya mengetuk-ngetuk dagunya. Ibu beli es dawet. Di sana. Katanya sambil menunjuk ke sebuah lorong pasar yang lebih dalam. Sebuah petunjuk. Itu lebih dari cukup bagi Ardi. Ia menggendong karungnya di satu sisi, dan menggandeng Maya di sisi lain, lalu berjalan menuju arah yang ditunjuk. Ia mencoba menyusun rencana di kepalanya. Ia akan bertanya pada setiap orang yang terlihat diam di satu tempat. Juru parkir, penjaga toko, atau pedagang asongan. Mereka adalah mata dan telinga jalanan. Mereka mungkin melihat sesuatu. Langkah pertama adalah menemukan penjual es dawet itu. Setelah beberapa menit berjalan dan bertanya, mereka akhirnya menemukannya. Seorang ibu parubaya yang ramah sedang sibuk melayani pembeli. Ardi menunggu dengan sabar. Ketika giliran Ardi tiba, ibu penjual itu menatapnya dengan tatapan sedikit heran, melihat pria lusuh menggandeng anak perempuan yang begitu rapi. Mau beli apa, Mas? Tanyanya. Ardi tersenyum. Tidak, Bu. Maaf mengganggu. Saya mau bertanya. Apa ibu tadi melihat ibu dari anak ini? Katanya tadi mereka beli es dawet di sini sebelum terpisah. Jelas Ardi dengan sopan. Ibu itu mengamati wajah Maya dengan saksama. Oh iya. Saya ingat. Anak cantik ini tadi sama ibunya yang juga sangat cantik dan modis. Mereka beli 2 gelas, kata ibu itu. Setelah itu, apa ibu lihat mereka pergi ke arah mana? Ibu itu berpikir sejenak. Sepertinya ibunya mau ke toko kain di ujung jalan sana. Tapi saya tidak terlalu memperhatikan. Jawabnya. Ardi mengucapkan terima kasih berkali-kali. Setidaknya, arah mereka sedikit lebih jelas. Mereka pun berjalan menuju toko kain yang dimaksud. Namun, di sepanjang jalan, Ardi mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tatapan orang-orang. Setiap pasang mata yang melihat mereka seolah mengirimkan sinyal curiga. Seorang ibu yang sedang berjalan bersama anaknya, buru-buru menarik anaknya menjauh saat Ardi lewat. 2 orang bapak-bapak yang sedang mengobrol di depan toko, berhenti bicara dan menatapnya dari atas sampai bawah, seolah ia adalah seorang penjahat. Ardi mencoba mengabaikannya. Ia mengeratkan genggaman tangannya pada Maya, seolah ingin melindungi anak itu dari tatapan dunia yang kejam. Om, kenapa orang-orang lihatin kita? Tanya Maya dengan polos. Ardi tersenyum getir. Tidak apa-apa, sayang. Mereka hanya kagum melihat anak secantik Maya. Jawab Ardi, sebuah kebohongan kecil untuk menenangkan hati si anak. Mereka tiba di depan toko kain. Namun penjaganya mengatakan tidak melihat seorang ibu yang kebingungan mencari anaknya. Harapan Ardi sedikit memudar. Ia harus bertanya pada orang lain. Ia mendekati seorang juru parkir yang sedang mengatur motor. Permisi, Pak. Apa Bapak melihat? Belum selesai Ardi bicara, juru parkir itu sudah memotong dengan nada ketus. Anak siapa ini? Jangan macam-macam kamu di sini. Yah, sana pergi. Usirnya sambil mengibaskan tangan. Hati Ardi terasa perih. Ia hanya ingin bertanya, tapi ia sudah dihakimi. Bapak, saya hanya pergi saya bilang. Atau saya panggil keamanan. Bentak pria itu lagi. Ardi menghela napas. Ia tidak mau membuat keributan. Ia menarik tangan Maya dan berjalan menjauh. Air mata hampir menetes dari sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada nasib. Mengapa dunia begitu tidak adil?
Mengapa penampilan harus menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai hati seseorang? Ia duduk di tepi trotoar, merasa lelah dan putus asa. Matahari semakin tinggi, panasnya terasa membakar kulit. Perutnya semakin melilit karena lapar. Maya juga terlihat lelah. Wajahnya yang ceria mulai meredup. Om Ardi. Maya capek. Keluhnya pelan. Ardi menatapnya dengan iba. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berjongkok. Naiklah ke punggung Om, katanya. Maya tersenyum, lalu naik ke punggung Ardi. Ardi pun berdiri, menggendong Maya di punggungnya. Beban di punggungnya terasa berat, tapi entah kenapa, beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia memutuskan untuk terus berjalan lurus, menyusuri jalan raya utama. Mungkin jika ia berjalan cukup jauh, Maya akan mengenali sesuatu. Mereka berjalan melewati gedung-gedung perkantoran, bank, dan hotel-hotel mewah di sepanjang jalan raya Darmo. Pemandangan yang begitu asing bagi Ardi, namun mulai terasa familiar bagi Maya. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah yang jelas, sebuah keajaiban kecil terjadi. Om Ardi, berhenti. Seru Maya dari punggungnya. Ardi berhenti. Napasnya tersengal-sengal. Ada apa, sayang? Itu, taman itu. Maya pernah ke sana sama ibu. Katanya sambil menunjuk ke sebuah taman kota yang luas dan hijau di seberang jalan. Taman Bungkul. Jantung Ardi berdebar kencang. Sebuah harapan baru membuncah di dadanya. Ini adalah petunjuk paling nyata yang mereka miliki. Jika Maya pernah ke taman ini, berarti rumahnya pasti tidak terlalu jauh dari sini. Alhamdulillah. Gumam Ardi tanpa sadar. Dengan semangat yang kembali menyala, ia menyeberang jalan dengan hati-hati, masih dengan Maya di punggungnya. Ia menurunkan Maya di dekat air mancur taman. Dari sini, Maya ingat jalan ke rumah, tanya Ardi penuh harap. Maya melihat ke sekeliling, ke jalan-jalan besar yang bercabang di sekitar taman. Wajahnya kembali terlihat bingung. Maya lupa. Om. Tapi, rumah Maya ada di perumahan yang gerbangnya dijaga sama om-om satpam yang pakai baju biru. Katanya, Ardi mengamati sekitar. Ada beberapa komplek perumahan mewah di sekitar area itu. Ia harus memilih salah satu. Berdasarkan arah matahari dan ingatan samar Maya, Ardi memilih sebuah jalan yang mengarah ke barat, menuju area yang ia tahu dihuni oleh orang-orang paling kaya di Surabaya. Langkah kaki mereka membawanya memasuki sebuah jalan yang sangat berbeda. Aspalnya mulus tanpa lubang. Di kedua sisinya berjajar pohon-pohon palem yang rindang. Rumah-rumah di sini bukan lagi sekadar rumah, melainkan istana-istana pribadi dengan pagar yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran-ukiran rumit dan kamera pengawas di setiap sudut. Suasananya begitu sepi dan steril, sangat kontras dengan kebisingan pasar tempat mereka memulai perjalanan. Ardi merasa seperti memasuki dunia lain, sebuah dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia merasa setiap pasang mata dari balik jendela-jendela besar itu sedang mengawasinya. Setiap kamera keamanan seolah menelanjanginya. Ia mengeratkan genggaman tangannya pada Maya, yang kini juga terlihat sedikit takut dengan kemegahan yang sunyi itu. Di ujung jalan, ia melihatnya. Sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari besi tempah hitam, berdiri dengan gagah. Di sampingnya, sebuah pos keamanan yang dijaga oleh 2 orang satpam berseragam biru tua, persis seperti yang dideskripsikan Maya. Jantung Ardi berdegup kencang, antara lega dan takut. Mereka sudah sampai. Tapi ia tahu, bagian tersulit dari perjalanan ini baru akan dimulai. Udara di perumahan mewah itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih bersih, dan jauh lebih sunyi. Setiap langkah yang diambil Ardi di atas jalanan aspal yang mulus terasa seperti sebuah pelanggaran. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Di hadapannya, gerbang besi hitam itu menjulang seperti raksasa yang siap menelannya. Pos keamanan di sebelahnya tampak seperti mata sang raksasa, mengawasi setiap gerakannya. 2 orang satpam berseragam biru tua berdiri dengan postur tegap. Wajah mereka keras dan tanpa ekspresi. Ardi bisa merasakan tatapan mereka menusuk, bahkan dari jarak puluhan meter. Tatapan yang sama yang ia terima sepanjang hari,
Namun kali ini terasa 1000 kali lebih mengintimidasi. Ia berhenti sejenak, memantapkan hatinya. Di sampingnya, Maya menggenggam tangannya lebih erat, seolah merasakan ketakutan yang menjalar dari tubuh Ardi. "Ayo, sayang, kita sudah hampir sampai," bisik Ardi, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk menenangkan Maya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia melangkah maju, mendekati pos keamanan itu. Saat Ardi berada sekitar 5 meter dari pos, salah satu satpam, yang berperawakan lebih besar dengan kumis tebal, melangkah keluar. Ia memasang kuda-kuda, menghalangi jalan Ardi. Tangannya menunjuk lurus ke arah Ardi. "Berhenti. Mau apa kamu di sini?" hardiknya dengan suara berat dan penuh kecurigaan. Nada suaranya begitu tajam, seolah Ardi adalah kotoran yang tak sengaja menginjak karpet mahal mereka. Ardi berhenti seketika. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya terasa kaku. "Selamat sore, Pak. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengantar anak ini pulang," kata Ardi dengan sopan, sambil sedikit mendorong Maya ke depan agar terlihat oleh satpam itu. Satpam itu melirik Maya sekilas, lalu kembali menatap Ardi dengan pandangan merendahkan. "Pulang? Jangan mengarang cerita kamu. Area ini steril. Bukan untuk pengemis atau pemulung seperti kamu. Cepat pergi dari sini," usirnya tanpa mau mendengar lebih jauh. Hati Ardi mencelos. Lagi-lagi, penampilannya menjadi penghalang. "Tapi, Pak, anak ini benar-benar tinggal di sini. Namanya Maya. Dia terpisah dari ibunya di pasar tadi." Ardi mencoba menjelaskan lagi, suaranya sedikit bergetar menahan emosi. Satpam kedua, yang lebih kurus, kini ikut keluar dari pos. Ia membawa sebuah tongkat pemukul di tangannya, memukul-mukulnya pelan ke telapak tangannya sendiri, sebuah tindakan intimidasi yang jelas. "Kamu pikir kami bodoh? Pakai modus bawa anak kecil segala. Ini pasti mau menipu, atau lebih parah lagi, mau mencuri," kata satpam kurus itu, matanya menyipit penuh kebencian. Maya mulai ketakutan mendengar suara-suara keras itu. Ia bersembunyi di belakang kaki Ardi, tubuhnya gemetar. Melihat itu, satpam berkumis tebal itu menjadi semakin agresif. Ia maju dan mencengkeram lengan Ardi dengan kasar. "Lepaskan anak itu. Mau kamu apakan dia? Hah?" bentaknya. Cengkeraman itu begitu kuat, membuat Ardi meringis kesakitan. "Pak, tolong dengarkan saya dulu. Saya tidak berniat jahat. Saya bersumpah demi Allah," seru Ardi. Suaranya mulai putus asa. Tapi mereka tidak peduli. Satpam kurus itu kini ikut memegangi lengan Ardi yang lain. Ardi merasa terjebak, tak berdaya. Semua kelelahan dan rasa lapar yang ia tahan sepanjang hari seakan memuncak menjadi sebuah keputusasaan yang mendalam. Ia telah berjalan berkilo-kilometer, menahan lapar dan hinaan, hanya untuk diperlakukan seperti ini di tujuan akhirnya. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah melaju dengan kecepatan tinggi ke arah gerbang dan berhenti dengan suara decitan ban yang memekakan telinga. Pintu mobil terbuka dengan kasar, dan seorang wanita cantik dengan pakaian mahal dan wajah yang pucat pasi keluar dari mobil. Itulah Amanda. Matanya yang indah dipenuhi kepanikan dan air mata yang sudah mengering, menyisakan jejak kemerahan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekuasaan dan keputusasaan yang menjadi satu. Pandangannya langsung terkunci pada satu titik. Pada putrinya, Maya, yang sedang menangis di belakang seorang pria dekil yang sedang dicengkeram oleh dua satpamnya. Dunia Amanda seakan runtuh. Skenario terburuk yang ia bayangkan selama berjam-jam seolah menjadi kenyataan di depan matanya. Logikanya mati, digantikan oleh insting seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya. "Maya, anakku!" teriaknya dengan suara melengking yang pecah. Ia berlari menghampiri mereka. "Jangan sentuh dia. Penculik, lepaskan anak saya!" raungnya. Suaranya penuh amarah dan ketakutan. Amanda langsung menarik Maya dari dekat Ardi, memeluk putrinya erat-erat seolah tak akan pernah melepaskannya lagi. Satpam yang melihat reaksi majikannya semakin yakin dengan tuduhan mereka. Cengkeraman mereka di lengan Ardi semakin kencang. "Sudah kami duga, Bu.
Orang ini memang penculiknya, lapor Satpam berkumis. Ardi menggelengkan kepalanya dengan panik. Ia menatap Amanda, mencoba mencari secercah pengertian di mata wanita itu. Bu, bukan, Bu. Saya bukan penculik. Saya yang menolong anak ibu. Seru Ardi, mencoba membela diri. Tapi Amanda tidak mendengarnya. Ia sedang memeriksa seluruh tubuh Maya, memastikan tidak ada yang terluka. Setelah yakin anaknya baik-baik saja, ia menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan yang lebih tajam dan lebih menyakitkan dari semua tatapan yang Ardi terima hari ini. Menolong? Orang seperti kamu? Kamu pikir saya bodoh? Kamu pasti sengaja memisahkan anak saya dari saya, lalu berpura-pura mengantarnya pulang untuk meminta imbalan, kan? Atau lebih buruk lagi, tuduh Amanda. Setiap katanya seperti belati yang menusuk jantung Ardi. Rasa sakit karena dituduh begitu kejam. Setelah semua yang ia lakukan, membuat lutut Ardi terasa lemas. Dunianya seakan berputar. Kebaikan tulusnya dibalas dengan fitnah yang begitu keji. Ia tak punya kekuatan lagi untuk membantah. Amanda, dalam puncak kemarahan dan kelegaan yang campur aduk, mengambil ponsel dari tasnya. Jarinya dengan gemetar menekan layar. Kalian berdua, pegangi dia erat-erat. Jangan sampai lepas. Perintahnya kepada para satpam. Ia kemudian mengangkat ponselnya. Matanya menatap nyalang ke arah Ardi yang sudah pasrah. Wajah Ardi pucat pasi, dipenuhi keringat dingin. Ia menatap Amanda yang siap menghancurkan hidupnya. Lalu menatap Maya yang menangis di pelukan ibunya. Inikah akhir dari niat baiknya? Sebuah sel penjara yang dingin. Amanda mendekatkan ponsel ke mulutnya. Suaranya bergetar karena amarah. Halo, polisi. Saya mau melaporkan penculikan anak. Pelakunya sudah tertangkap di rumah saya. Cepat datang ke sini sekarang. Biar dia membusuk di penjara. Dunia Ardi seakan berhenti berputar. Kata-kata Amanda, biar dia membusuk di penjara, menggema di telinganya, menghapus semua suara lain. Ia menatap wanita di hadapannya. Wanita yang seharusnya berterima kasih padanya. Kini malah menjadi algojo yang siap mengakhiri hidupnya yang sudah sulit. Keputusasaan yang dingin dan kelam menyelimuti hatinya. Ia tidak lagi mencoba melawan. Tenaganya sudah habis. Ia pasrah. Mungkin inilah takdirnya. Orang sepertinya memang tidak diciptakan untuk berbuat baik. Setiap niat tulusnya selalu berujung pada petaka. Ia menundukkan kepalanya, membayangkan sel penjara yang sempit dan pengap. Sebuah akhir yang tragis bagi sebuah niat baik. Cengkeraman para satpam terasa semakin erat. Seolah mereka sudah mengeksekusi vonis yang baru saja dijatuhkan oleh majikan mereka. Harapan telah padam. Waktu seakan berjalan lambat. Detik-detik terasa seperti jam, menanti kedatangan mobil polisi yang akan membawanya pergi. Namun, di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara kecil yang bergetar tiba-tiba memecah segalanya. Ibu jangan. Lirih suara itu. Itu suara Maya. Amanda, yang masih menempelkan ponsel di telinganya sambil menatap Ardi dengan nyalang, sedikit mengernyit. Ia melirik ke bawah, ke arah putrinya yang sedang menarik-narik ujung gaunnya dengan panik. Sayang, diam dulu. Ibu sedang bicara dengan bapak polisi, kata Amanda, mencoba menenangkan anaknya tanpa mengalihkan tatapannya dari Ardi. Tapi Maya tidak diam. Ia justru semakin panik. Ia mendengar kata polisi dan penjara, dan entah bagaimana, naluri polosnya tahu bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Sesuatu yang tidak adil sedang menimpa orang yang telah menolongnya. Tangisnya pecah seketika, lebih kencang dari sebelumnya. Ibu, jangan. Jangan tangkap Om Ardi. Teriaknya sekuat tenaga. Teriakan itu, yang begitu tiba-tiba dan penuh keyakinan, berhasil membuat semua orang terdiam. Amanda menurunkan ponselnya sedikit. Tatapannya beralih sepenuhnya kepada putrinya. Para satpam saling berpandangan. Cengkeraman mereka di lengan Ardi tanpa sadar sedikit mengendur. Maya, kamu bicara apa, sayang? Om ini orang jahat. Dia mau menculik kamu, kata Amanda, mencoba memberi pengertian pada anaknya. Tapi Maya menggelengkan kepalanya dengan kuat.
Air matanya membanjiri pipinya yang memerah. Bukan, Ibu. Bukan. Om Ardi bukan penculik. Serunya lagi. Suaranya parau karena menangis. Ia melepaskan pelukannya dari ibunya, lalu berlari dan berdiri di depan Ardi, merentangkan kedua tangan mungilnya seolah ingin menjadi perisai. Jangan sakiti Om Ardi, pintanya pada para satpam. Pemandangan itu begitu mengejutkan, begitu kuat, hingga membuat jantung Amanda serasa berhenti berdetak. Om Ardi yang tolong Maya, waktu Maya hilang di pasar. Lanjut Maya, kini dengan suara yang lebih jelas meski masih sesenggukan. Maya takut. Maya nangis sendirian, terus Om Ardi datang. Om Ardi tanya nama Maya. Om Ardi baik. Ceritanya dengan bahasa anak-anak yang polos dan jujur. Setiap kata yang keluar dari mulut mungil putrinya, bagaikan sebuah palu godam yang menghantam keyakinan Amanda. Waktu Maya haus, Om Ardi beliin Maya minum, pakai uang koin Om Ardi yang tinggal sedikit. Lanjutnya lagi, menunjuk ke saku celana Ardi yang robek. Terus, waktu Maya capek jalan, Om Ardi yang gendong Maya jauh sekali sampai ke sini, punggung Om Ardi capek. Tapi Om Ardi tidak marah. Cerita Maya lagi, kini dengan isak tangis yang menyayat hati. Om Ardi baik, Bu. Om Ardi orang baik. Kenapa Ibu mau tangkap Om Ardi? Pertanyaan terakhir itu, yang begitu polos dan menusuk, menghancurkan seluruh dinding amarah dan kepanikan di dalam diri Amanda. Amanda menatap putrinya yang berdiri membela seorang pria asing yang dekil. Ia kemudian menatap Ardi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat pria itu. Ia melihat wajah yang tirus dan lelah. Ia melihat mata yang memancarkan kesedihan yang mendalam, bukan kelicikan. Ia melihat pakaiannya yang compang-camping, sakunya yang robek, persis seperti yang diceritakan Maya. Ia melihat bekas debu di punggung baju Ardi, tempat di mana anaknya tadi bersandar. Kebenaran, dalam bentuknya yang paling murni dan tak terbantahkan, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ponsel yang ada di genggamannya terasa begitu berat. Ia telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang fatal. Kesalahan yang hampir menghancurkan hidup seorang pria tak bersalah yang justru telah menjadi pahlawan bagi putrinya. Rasa bersalah yang begitu besar dan tajam menjalari seluruh tubuhnya, membuatnya mual dan lemas. Dengan tangan yang gemetar, ia mematikan panggilan teleponnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang canggung dan penuh penyesalan. Para satpam sudah melepaskan cengkeraman mereka sepenuhnya. Kini mereka berdiri dengan kikuk, tidak tahu harus berbuat apa. Ardi masih menunduk, bahunya sedikit bergetar, menahan gejolak emosi yang luar biasa. Ia mendengar semua pembelaan dari malaikat kecil di hadapannya, dan hatinya terasa hangat sekaligus perih. Amanda melangkah maju perlahan. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berlutut di hadapan putrinya. Maya sayang lihat ibu, katanya dengan suara serak. Ceritakan sekali lagi pada ibu pelan-pelan. Semuanya, pintanya. Dan Maya pun bercerita, semua detail kecil yang ia ingat, tentang kebaikan hati Ardi. Setelah cerita itu selesai, Amanda memejamkan matanya sejenak. Saat ia membukanya lagi, tak ada lagi amarah di sana. Yang ada hanya lautan penyesalan. Ia berdiri, merapikan gaunnya yang sedikit kusut, lalu berjalan mendekati Ardi. Ardi, yang merasakan kehadiran Amanda di dekatnya, perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Ardi tidak melihat kebencian di mata wanita itu lagi. Sebaliknya, ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah ia lihat ditujukan kepadanya sebelumnya. Rasa bersalah. Amanda membuka mulutnya, ingin mengucapkan kata, maaf. Sebuah kata yang terasa begitu berat dan tidak cukup untuk menebus kesalahannya. Tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Lidahnya terasa keluh. Di hadapan pria yang telah ia hina, ia fitnah, dan hampir ia jebloskan ke penjara, Amanda kehilangan kata-katanya. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap mata lelah pahlawan putrinya, dengan jurang penyesalan yang dalam membentang di antara mereka. Keheningan yang menggantung di antara Ardi dan Amanda terasa begitu berat, dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucap.
Ardi hanya bisa menatap wanita di hadapannya. Wanita yang air mukanya telah berubah dari amarah menjadi lautan penyesalan yang dalam. Para satpam berdiri kaku, sementara Maya masih setia berada di sisi Ardi. Genggaman tangannya yang mungil menjadi satu-satunya jangkar bagi Ardi di tengah badai emosi itu. Akhirnya, Amanda menarik napas panjang, sebuah napas yang terdengar bergetar, seolah ia harus mengumpulkan seluruh kekuatan di dunia hanya untuk bisa berbicara. "Maaf?" bisiknya. Suaranya begitu pelan, nyaris tertelan oleh angin sore. Satu kata itu terasa sangat tidak cukup. Amanda tahu itu. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak, kata maaf saja tidak akan pernah cukup untuk apa yang sudah saya lakukan pada Bapak." Lanjutnya, kali ini suaranya lebih jelas, meski syarat dengan getar penyesalan. Ia kemudian berbalik menghadap kedua satpamnya. Wajahnya yang lembut seketika berubah menjadi tegas dan penuh wibawa. "Kalian berdua, kembali ke pos. Anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Saya yang akan menyelesaikan ini," perintahnya dengan nada dingin yang tidak memungkinkan adanya bantahan. Kedua satpam itu mengangguk patuh. Wajah mereka pucat dan penuh rasa bersalah. Mereka melirik Ardi sekilas sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju pos mereka, meninggalkan Ardi, Amanda, dan Maya sendirian di jalanan yang lengang itu. Setelah mereka pergi, Amanda kembali menatap Ardi. Tatapannya kini penuh permohonan. "Pak Ardi, saya mohon, masuklah ke dalam rumah saya dulu. Izinkan saya untuk menebus kesalahan saya," pintanya dengan tulus. Ardi ragu. Kakinya seakan terpaku di tanah. Memasuki rumah itu terasa seperti melintasi sebuah batas tak terlihat. Memasuki dunia yang bukan miliknya. Melihat keraguan Ardi, Maya menarik tangannya. "Ayo, Om Ardi, di dalam ada kue. Nanti Maya bagi kuenya buat Om," katanya dengan polos. Ajakan tulus dari Maya itulah yang akhirnya meluluhkan keraguan Ardi. Dengan anggukan pelan, ia membiarkan dirinya dituntun oleh Amanda dan Maya, melintasi gerbang besi raksasa itu. Begitu melangkahkan kaki melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir, dunia Ardi seakan berubah. Lantai marmer putih yang dingin dan berkilauan membentang luas. Begitu bersih hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang kotor di sana. Langit-langit ruangan begitu tinggi, dihiasi sebuah lampu kristal raksasa yang berkelip seperti ribuan bintang. Wangi bunga lili yang segar bercampur dengan aromaterapi yang menenangkan. Sebuah wewangian yang belum pernah ia hirup seumur hidupnya. Perabotan kayu yang mengkilap, sofa-sofa empuk yang besar, dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Semua itu membuatnya merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. Ia melangkah dengan sangat hati-hati. Takut telapak kakinya yang kotor akan menodai kemewahan itu. Amanda mempersilakannya duduk di salah satu sofa empuk. Ardi duduk dengan sangat canggung di ujung sofa. Tubuhnya kaku, tidak berani bersandar. "Tunggu sebentar ya, Pak," kata Amanda sebelum bergegas ke arah dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa nampan berisi secangkir teh hangat yang masih mengepul, beberapa potong kue, dan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya. Ia meletakkannya di meja di hadapan Ardi. "Silakan diminum dan dimakan, Pak. Bapak pasti belum makan seharian," katanya lembut. Melihat makanan di hadapannya, perut Ardi yang sejak tadi melilit, berbunyi cukup keras. Wajahnya memerah karena malu. Tapi Amanda hanya tersenyum maklum. Ardi mulai makan dengan perlahan. Namun rasa lapar yang luar biasa membuatnya menghabiskan makanan itu dalam waktu singkat. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah ia makan seumur hidupnya. Saat Ardi sedang minum tehnya, Amanda melihat sesuatu. Ada bekas lecet kemerahan di kedua pergelangan tangan Ardi. Bekas cengkeraman kasar para satpamnya tadi. Hatinya kembali terasa seperti ditusuk. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi dan kembali dengan sebuah kotak pertolongan pertama. Ia duduk di karpet, di hadapan Ardi. Sebuah posisi yang membuat Ardi sangat tidak nyaman. "Maaf, Pak. Izinkan saya mengobati luka Bapak," pintanya. Ardi ingin menolak. Tapi Amanda sudah lebih dulu mengambil tangannya dengan lembut. Dengan kapas yang dibasahi cairan antiseptik, Amanda membersihkan luka lecet itu dengan sangat hati-hati. Ardi meringis sedikit saat merasakan perih. "Maaf,
bisik Amanda lagi. Sentuhan tangannya yang lembut dan perawatannya yang tulus terasa lebih menyembuhkan daripada obatnya sendiri. Dalam keheningan itu, Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan sebuah bentuk penghormatan, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Setelah selesai mengobati lukanya, Amanda akhirnya memulai percakapan yang lebih dalam. Pak Ardi, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Kepanikan saya sebagai seorang ibu telah membutakan mata hati saya. Saya telah menghakimi Bapak dengan begitu kejam. Ucapnya, matanya berkaca-kaca. Ardi meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap wanita di hadapannya. Dan ia tidak melihat seorang konglomerat yang angkuh. Ia hanya melihat seorang ibu yang ketakutan, yang kini dipenuhi penyesalan. Saya mengerti, Bu. Ibu manapun pasti akan melakukan hal yang sama jika melihat anaknya dalam situasi seperti tadi. Jawab Ardi dengan tenang. Jawaban Ardi yang penuh pengertian, tanpa sedikit pun nada amarah atau dendam, membuat Amanda semakin kagum sekaligus semakin merasa bersalah. Pria di hadapannya memiliki hati yang begitu lapang, seluas samudra. Amanda tahu, ia tidak bisa membiarkan pria ini kembali ke jalanan. Itu akan menjadi dosa yang tak terampuni. Setelah keheningan yang cukup lama, Amanda menatap Ardi dengan tatapan serius. Pak Ardi, saya tidak bisa membiarkan Bapak pergi begitu saja. Saya berhutang nyawa putri saya pada Bapak. Katanya, saya ingin menawarkan Bapak sebuah pekerjaan. Dan juga tempat tinggal. Di paviliun belakang, ada kamar kosong yang layak. Bapak bisa tinggal di sana. Dan bekerja sebagai penjaga dan perawat taman di rumah ini. Apakah Bapak bersedia? Tawar Amanda dengan hati-hati. Tawaran itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ardi. Ia terperangah. Otaknya mencoba memproses apa yang baru saja ia dengar. Tempat tinggal. Pekerjaan. Sebuah kehidupan baru. Sesuatu yang bahkan tidak berani ia impikan. Ia menatap sekeliling rumah mewah itu, lalu menatap Amanda, dan terakhir menatap Maya yang tersenyum penuh harap di samping ibunya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tapi harga dirinya sebagai seorang pria masih ada. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya. Bu Amanda, terima kasih banyak atas kebaikan hati ibu. Mulainya dengan suara yang sedikit bergetar. Saya mau menerima tawaran ibu. Wajah Amanda dan Maya langsung bersinar karena lega. Tapi, lanjut Ardi, saya mau menerima itu semua, karena saya bekerja. Bukan karena belas kasihan. Saya akan bekerja sekeras yang saya bisa, untuk membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan kepercayaan ibu. Pernyataan itu, yang diucapkan dengan ketulusan dan harga diri, menyentuh hati Amanda lebih dalam lagi. Ia kini benar-benar yakin, pria di hadapannya bukanlah pria biasa. Ia mengulurkan tangannya. Baik, Pak Ardi, saya pegang janji Bapak, katanya. Ardi menyambut uluran tangan itu. Jabat tangan mereka, yang begitu kontras antara tangan yang kasar dan tangan yang halus, menjadi sebuah segel. Bukan sekadar perjanjian kerja, tapi sebuah awal dari takdir baru yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu. Waktu, seperti seorang seniman yang sabar, perlahan-lahan melukis ulang kehidupan di dalam rumah megah di Surabaya itu. Paviliun belakang yang tadinya hanya sebuah kamar kosong, kini telah menjadi rumah bagi Ardi, seorang pria yang telah bertransformasi sepenuhnya. Bukan hanya pakaiannya yang kini selalu bersih dan rapi, atau tubuhnya yang lebih berisi dan sehat. Transformasi terbesar terjadi di dalam dirinya. Ketekunan dan kecerdasan alaminya yang selama ini terkubur oleh kerasnya jalanan, kini bersinar terang. Taman yang tadinya hanya hamparan rumput hijau yang monoton, kini telah ia sulap menjadi sebuah surga kecil yang penuh warna. Bunga-bunga bermekaran di setiap sudut. Sebuah kolam ikan kecil dengan suara gemericik air yang menenangkan telah ia bangun dengan tangannya sendiri, menjadi tempat favorit bagi seluruh penghuni rumah. Hubungan antara Ardi dan Amanda pun berevolusi. Dari rasa hutang budi dan canggung, perlahan berubah menjadi persahabatan yang tulus. Amanda sering mendapati dirinya berdiskusi dengan Ardi, bukan hanya tentang taman,
tapi juga tentang bisnisnya. Ardi, dengan pengalamannya melihat dunia dari sudut pandang paling bawah, seringkali memberikan masukan-masukan yang sederhana namun sangat brilian, membuka perspektif baru bagi Amanda. Ia mengingatkan Amanda tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sering terlupakan di puncak kesuksesan. Namun, ikatan yang paling istimewa adalah ikatan yang terjalin antara Ardi dan Maya. Bagi Maya, Ardi adalah pahlawan, teman, guru, dan sosok ayah yang tidak pernah ia miliki. Ardi dengan sabar mengajarinya cara menanam bunga, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, dan setiap malam, ia selalu punya dongeng baru tentang petualangan kancil yang cerdik atau ksatria berhati baik. Melihat kedekatan mereka, melihat putrinya tertawa lepas setiap kali bersama Ardi, hati Amanda menghangat dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, kehadiran Ardi tidak hanya merawat tamannya, tapi juga merawat jiwa-jiwa yang tinggal di dalam rumah itu. Sore itu, di taman yang merupakan mahakarya Ardi, Amanda duduk di sebuah bangku sambil memandangi Ardi dan Maya yang sedang memberi makan ikan di kolam. Tawa riang putrinya menjadi musik terindah di telinganya. Ia memanggil Ardi untuk duduk di sebelahnya. "Pak Ardi," panggilnya lembut. Ardi pun datang dan duduk di sampingnya, menjaga sedikit jarak. "Lihatlah taman ini, begitu indah." "Terima kasih ya, Bapak sudah merawatnya dengan sangat baik," kata Amanda, membuka percakapan. Ardi hanya tersenyum. "Sudah menjadi tugas saya, Bu." Amanda menggeleng. "Tidak, bukan hanya itu. Saya ingin berterima kasih untuk sesuatu yang lebih besar," lanjut Amanda. Ia menatap Ardi dengan dalam. "Terima kasih sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik bagi putri saya. Terima kasih sudah mengajarkan saya kembali apa arti ketulusan dan kerendahan hati. Bapak telah mengubah hidup kami." Ardi tertegun mendengar ucapan Amanda yang begitu tulus. Jantungnya berdebar kencang. Selama 2 tahun ini, ia memendam sebuah perasaan yang tak berani ia ungkapkan. Perasaan cinta pada wanita hebat di sampingnya. Ia merasa dirinya tak pantas. Ia hanyalah seorang mantan pemulung. Tapi mendengar kata-kata Amanda barusan, sebuah keberanian yang entah dari mana, tiba-tiba muncul. "Inilah saatnya. Sekarang atau tidak selamanya. Bu Amanda," katanya dengan suara sedikit bergetar. 2 tahun lalu, saya datang ke rumah ini tanpa memiliki apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Sampai hari ini pun, saya masih belum punya harta yang bisa dibanggakan. Saya tidak punya mobil mewah atau rumah megah untuk saya tawarkan. Ardi berhenti sejenak. Ia berlutut di hadapan Amanda yang menatapnya dengan kaget. "Tapi, saya punya sesuatu yang lain. Saya punya hati yang akan selalu setia. Saya punya sepasang tangan yang akan selalu bekerja keras untuk ibu dan Maya. Dan saya punya sisa hidup saya, yang ingin saya habiskan untuk membahagiakan kalian berdua." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Amanda. "Bu Amanda, maukah ibu menerima saya, bukan lagi sebagai pekerja, tapi sebagai seorang suami? Maukah ibu menikah dengan saya?" tanya Ardi, dengan semua ketulusan yang ia miliki. Amanda tidak bisa menjawab. Ia menangis dalam diam. Ia menoleh ke arah Maya yang sejak tadi memperhatikan mereka. Seolah mengerti, Maya berlari dan memeluk mereka berdua. "Maya mau Om Ardi jadi papa," seru gadis kecil itu dengan riang. Tangis Amanda pecah menjadi tangis haru yang bahagia. Di antara isak tangisnya, ia mengangguk dengan kuat. "Ya, Ardi, aku mau," jawabnya. Di taman itu, di bawah langit senja kota Surabaya, 3 jiwa yang dipertemukan oleh takdir, akhirnya menyatu menjadi satu keluarga yang utuh. Pernikahan mereka dilangsungkan beberapa bulan kemudian. Sebuah pesta yang tidak berlebihan, namun begitu hangat dan penuh cinta, dihadiri oleh kerabat dan sahabat terdekat. Ardi, yang dulu kakinya beralaskan debu jalanan, kini berdiri gagah di pelaminan, menggenggam erat tangan wanita yang ia cintai dan putri kecil yang telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa waktu setelah pernikahan mereka, di suatu sore yang cerah, Ardi, Amanda, dan Maya sedang berkendara keliling kota dengan mobil. Saat melewati kawasan Wonokromo, mobil mereka berhenti karena lampu merah,
tepat di samping jembatan layang tempat Ardi dulu biasa tertidur. Ardi menatap tempat itu dalam diam. Tatapannya jauh, menerawang ke masa lalunya yang kelam. Amanda, yang menyadari arah pandangan suaminya, tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan Ardi. Sebuah genggaman yang mengatakan, "Aku tahu, aku di sini bersamamu, dan kita tidak akan pernah kembali ke sana." Ardi menoleh pada Amanda, lalu pada Maya yang tertidur pulas di kursi belakang. Ia tersenyum. Sebuah senyum penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Ia tahu, perjalanan hidupnya adalah bukti nyata, bahwa terkadang, Allah mengirimkan malaikat dalam wujud yang paling tak terduga, untuk mengantarkan kita pada takdir terindah. Tamat. Kisah Ardi dan Amanda mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Karena seringkali, di balik pakaian yang lusuh, tersimpan hati yang jauh lebih berkilau dari emas. Ketulusan adalah mata uang yang paling mahal, dan kebaikan hati adalah investasi yang tidak akan pernah merugi. Takdir memiliki caranya sendiri yang misterius untuk menyatukan jiwa-jiwa yang baik, pada waktu dan tempat yang paling tepat. Jika kamu setuju bahwa kebaikan hati adalah harta yang paling berharga, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai tanda dukunganmu. Kami juga ingin mendengar pendapatmu. Pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.